Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Bukhari. Sebagai umat Nabi, seharusnya kita memperhatikan siapa yang kita cintai, siapa yang kita jadikan idola. Sebab ketika kita menjadikan seseorang idola, mencintai seseorang, mencintai suatu kelompok, otomatis kita akan mengikuti pola pikir dan kebiasaan mereka. Mengikuti pola pikir dan kebiasaan mereka. Biasanya perilaku seseorang atau gaya hidupnya tidak akan beda jauh dari orang yang diidolakannya atau orang yang dicintainya. Karena orang yang cinta mengikuti orang yang dicintai. Kalau misalnya idolanya itu atau iya atau OE, maka seseorang juga setidaknya akan seperti itu, mengikuti kebiasaan-kebiasaan idolanya. Dan yang bahaya, ini bahaya, ketika mengikuti kebiasaan idolanya, terus mengikuti terbawa arus tanpa disadari, dia bisa-bisa mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya, teteh-teteh, ade-ade, ujang-ujang, nenek. Sekarang banyak sekali di media sosial, mungkin terlihat sepele, tapi itu sangat berbahaya. Karena kita tidak menyadarinya, ada gerakan-gerakan, nyanyian-nyanyian yang kita sukai, padahal itu berhubungan dengan ritual agama mereka. Hati-hati. Nah, selain berefek pada mengikuti kebiasaan seseorang, gara-gara mengidolakan seseorang yang sebenarnya kurang pantas untuk dijadikan idola, di zaman sekarang muncul fenomena psikologi pada jiwa pemuda-pemudi, khususnya pemudi ya, teteh-teteh. Sekarang muncul istilah copycat. Apa bu? Copycat. 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 Apa bu? Copycat. Copycat itu bukan berarti kopi yang terbuat dari kucing ya bu, tapi artinya mengkopi, mengkopi wajah idolanya atau mengkopi penampilan idolanya. Mungkin ibu-ibu pernah lihat di televisi, ada orang yang rela mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran untuk operasi plastik bu, operasi plastik dan perawatan diri supaya mirip dengan idolanya. Ibu-ibu pernah lihat kan? Banyak ya bu. Nah, selain copycat, di Korea Selatan ada fenomena lain, baik di Gangnam, di Seoul, di Busan. Ibu-ibu pernah ke Korea Selatan? Kalau ke Cililin Selatan? Nah, di Korea Selatan itu bu, ada istilah sase. Saseng. Saseng itu fans nekat artis Korea. Jadi fans nekat artis Korea disebutnya apa bu? Saseng. Para saseng melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran. Saking tergila-gilanya oleh artis Korea, para saseng ketika ada artis Korea, ada yang berani sampai mengejar-ngejar idolanya bu. Lompatan di udang-udang. Ada juga yang berani mencuri barang idolanya. Misalnya Ira lagi tausiah nih di panggungnya. Nah, ada saseng yang ke belakang panggung mencuri HP atau mencuri apa saja. Itu kelakuan saseng. Bahkan yang parahnya ada juga saseng yang sampai berani menculik idolanya. Kebayang gak bu, menculik itu tidak beda jauh dengan tindakan kriminal. Kalau tadi ya Ilal, alhamdulillah. Dari sana kan mudun ya, mudun agak leer-leer gitu, mudun ngejalan dikawal, alhamdulillah aman lah, kondusif ya. Paling ada ibu-ibu yang ngomong gitu, Hilal dicolek-colek bu, padahal bukan kue. Ya itu bisa dibilang masih dalam taraf wajar. Nah kalau saseng bu, ada yang ketika artis Korea yang
ngelewat, idolanya ngelewat, ada saseng yang langsung menggores kulit idolanya demi mendapatkan darahnya. Ada juga saseng yang berani berkemah di depan rumah idolanya. Berkemah di depan rumah idolanya. Kebayang gak, Bu? Kalau gak kebayang gak usah bayangin. Jadi ngediriin tenda gitu ya, Bu. Ngediriin tenda di depan rumah idolanya. Saking tergila-gila oleh idola. Saking ingin bertemu dengan idola. Padahal kalau idolanya gak keluar rumah, atau keluar rumahnya lewat pintu belakang, terus dia gak ketemu sama idolanya, itu pasti sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Hati sakit, oh, pikiran sakit, oh, dompet sakit, semuanya sakit. Oh. Tak boleh diikuti, sanis dikeprok. Nah sayangnya fenomena-fenomena seperti tadi sudah mulai muncul di Indonesia. Sudah mulai merasuki jiwa muda-mudi Indonesia. Terkhusus kepada jiwa pemudi TTTT ya, neng-neng biasanya lebih baperan. Kalau masalah K-pop, artis Korea gitu, biasanya lebih baperan. Nah sudah seharusnya saat ini kita kembali, kita mengingat-ingat, kita introspeksi diri. Siapa sebenarnya selama ini yang kita cintai? Ingat, seseorang di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau cintanya kepada Nabi, berarti akan dikumpulkan bersama Nabi. Dan Nabi tempatnya adalah surga yang paling nikmat. Masya Allah. Selain itu, dengan kita mengidolakan Nabi, mencintai Nabi, akan membuat kita menjadi soleh-solehah. Membuat apa, Bu? Dia soleh-solehah. Ibu-ibu hoyong gak ada putra-putri anu soleh-solehah? Pengen tahu kuncinya? Salah satu kuncinya supaya kita memiliki keturunan yang soleh-solehah, coba Ibu, putra-putri Ibu, kenalkan kepada sejarah Nabi. Ajak kepada sejarah Nabi. Tanamkan cinta kepada Nabi. Karena Nabi itu orang yang paling soleh. Ketika adik-adik sudah mengagumi Nabi, maka akan terbawa soleh. Itu salah satu kunci untuk menjadi soleh. Jadi ini tips ya, Bu. Nah ibu-ibu kan ini banyak yang bawa anak-anak kecil, bawa baby. Nah itu nanti Ibu ketika sudah mulai paham-paham kalau dibacakan cerita, coba ceritakan kisah-kisah Nabi. Sejak dari kecil ya Bu, ingat sejak dari kecil. Alhamdulillah Bu, dulu sebelum tidur atau lagi diasuh sama orang tua itu suka dibacakan kisah Nabi, kisah orang-orang soleh. Bahkan dibelikan buku-buku Islami, meskipun bukunya buku gambar tapi masih Islami, atau buku-buku komik cerita tentang orang-orang soleh. Dan pendidikan seperti itu terlihatnya sepele, tapi yang Ila rasakan sampai sekarang sebesar ini itu sangat berpengaruh Bu pada kehidupan. Jadi dari kecil tanamkan cinta kepada Nabi kepada anak kita, dan kenalkan kepada Nabi sejak masih kecil. Kalau dari kecil pengaruhnya lebih kuat. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, al-ilmu fis sighari kanaqshi 'alal hajari. Ilmu di waktu kecil bagaikan ukiran di atas batu. Bagaikan ukiran di atas batu. Saking kuatnya pendidikan di waktu kecil. Maka kita Bu dari sekarang ya, setelah majelis maulid ini, kan nanti pulang ya Bu, mungkin anaknya ada yang mau tidur, coba bacakan sejarah Nabi. Siap Bu? Kemudian alasan yang keempat. Alasan yang keempat, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi sangat mencintai umatnya. Kecintaan Nabi terhadap umatnya sangat dalam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mengaku cinta kepada Nabi tidak akan bisa mengalahkan cinta Nabi kepada umatnya. Saking cintanya Nabi kepada
umatnya. Kita sekarang duduk dengan tenang, merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Itu salah satu jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Ini semua jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rela dicaci, dimaki, disakiti, dilempari batu kerikil sampai berdarah-darah. Berkali-kali terancam dibunuh oleh kafir dan musyrik Quraisy. Apakah Nabi berhenti? Apakah Nabi putus asa? Tidak. Nabi terus mendakwakan Islam demi keselamatan umatnya, supaya umatnya selamat di dunia, selamat di akhirat. Masya Allah. Bahkan dalam keadaan sakaratul maut, sebelum nafas terakhir di dunia, beliau masih mengingat umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita baru terasa sakit sepele saja, misalnya tertusuk duri atau tersayat sedikit pisau, otomatis yang keluar dari mulut adalah au, aduh, alah. Bahkan ada sebagian orang yang ketika sakit dari mulutnya malah keluar aniu akong, aniu akong. Nah itu billahi min dzalik. Tapi Nabi, Bu, coba bayangkan ketika sakaratul maut, puncaknya rasa sakit di dunia. Puncaknya rasa sakit di dunia. Ibu-ibu yang pernah kakerut itu belum seberapa, Bu. AA yang pernah dijumpalik tina motor belum seberapa. Teteh yang pernah diputusin belum seberapa sakitnya dibandingkan sakaratul maut. Tapi ketika puncak rasa sakit di dunia, Nabi masih mengingat umatnya, saking cinta kepada umatnya. Masya Allah. Bukan hanya di dunia, di akhirat nanti semua orang sibuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang di dunia biasa saling membela, di akhirat kadang nanti saling menyalahkan. Sibuk dengan tanggung jawab masing-masing apa yang telah diperbuat di dunia. Tapi Nabi ketika itu malah mondar-mandir ke sana kemari, mencari-cari umatnya. Ummati, ummati, mana umatku, mana umatku. Nabi mencari-cari umatnya, ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Sampai segitunya cinta Nabi di akhirat dan di dunia, cinta kepada umatnya. Maka kita sebagai umatnya, masa kita tidak ada timbal baliknya, tidak ada berterima kasihnya kepada Nabi, yang Nabi rela berkorban untuk kita, Nabi rela berjuang untuk kita. Seharusnya kita sebagai umatnya berusaha untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cinta kepada Nabi, cinta, betul cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya, Bu? Hehe. Bila akan nanya ya, Bu, ibu-ibu cinta kepada Nabi? Cinta, banyak yang jawabnya. Nah, kalau cinta biasanya tahu, Bu, cara mengungkapkan cintanya. Selama ini aja ibu-ibu cara mencintai Nabi dengan cara apa, Bu? Salawat. Itu salah satu cara mencintai Nabi. Nah, supaya lebih lengkap, supaya kita mencapai kepada inti dari mencintai Nabi, kita tambahkan ada 3 cara untuk mencintai Nabi.
Berapa cara? Ada 3 cara. 1, mempelajari sejarahnya. 2, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3, memperbanyak sholawat kepadanya. Hadirin, babar. 1, mempelajari sejarahnya. Kenapa mempelajari sejarah Nabi menjadi cara untuk mencintai Nabi? Karena ketika kita mempelajari sejarah Nabi, kita akan tahu. Dan dari tahu muncul cinta. Biasanya cinta itu muncul ketika kita tahu siapa yang dicintai. Semakin tahu, semakin muncul rasa cinta. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Ada juga lagu mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Karena dari melihat, dari mendengar, dari membaca, dari tahu muncul cinta. Ya jangan jauh-jauh lah Bu. Bapak dan Ibu sebagai suami istri yang sampai saat ini kisah cintanya terus berlanjut ya Bu, Masya Allah. Itu kan awalnya dulu dari kenal ya Bu. Ibu-ibu masih ingat gak dulu sama Bapak kenal atau dikenalin Bu? Ya pokoknya kenal atau dikenalin, dari kenal, dari tahu muncul cinta. Beda sikap kita sama orang yang tidak kita kenal. Maka kita tidak cinta. Misalnya jauh dari puncak Sari ini Bu, ada yang namanya Ragnarok Rock. Siapa Bu? Ragnarok Rock. Ada yang namanya Foki. Ada yang namanya Nitham. Ada yang namanya Fujitogoro. Nah, tapi kenapa AAA tidak mencintai Fujitogoro? Kenapa TTTT tidak mencintai Foki? Kenapa ibu-ibu tidak mencintai Ragnarok Rock? Ya boro-boro cinta kenal aja enggak, betul Bu? Makanya kalau mau cinta harus kenal. Begitupun kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mencintai Nabi, maka kita harus mengenal Nabi. Makanya aneh kalau. Thank you for watching. Mudah-mudahan kalian semua, sahabat semua, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal.